Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zelfani bersama dengan rekan saya Mbak Ruli Rojiatu dan Mbak Siti Hani. Kami berasal dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait proses public relation. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama terkait definisi public relation. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi kita mengingatnya secara umum saja. Kita ingat kembali bahwa secara singkat atau secara generalnya, public relation adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara menjalin hubungan-hubungan dalam bentuk komunikasi antar organisasi atau antar individual dengan tujuan menumbuhkan saling pengertian, timbal balik, dan goodwill untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama yang hendak dicapai atau disepakati. Kemudian Frank Jeffkins mendefinisikan public relation sebagai segala bentuk komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. At least berarti definisinya hampir sama gitu ya maksudnya. Kemudian masuk ke tujuan public relation. Secara umumnya, menurut Frida Kusumastuti, tujuan humas itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognisi, aspek afeksi, kemudian aspek psikomotoris. Aspek kognisi itu antara lain memelihara dan membentuk rasa saling pengertian. Kemudian aspek afeksi sendiri itu bermaksud untuk menjaga dan membentuk rasa saling percaya antara suatu golongan, antara satu organisasi dengan orang yang diajak kerjasama. Mungkin seperti itu. Kemudian aspek psikomotoris yaitu memelihara dan menciptakan kerjasama antar golongan atau antar organisasi atau antar orang yang sedang menyepakati suatu hal. Mungkin kurang lebih seperti itu. Adapun tujuan public relation menurut Kriyantono yaitu yang pertama menciptakan mutual understanding. Kemudian yang kedua membangun citra korporat. Yang ketiga adalah menjalankan tanggung jawab sosial korporat. Yang keempat, membentuk opini publik yang favorable. Favorable itu mungkin seperti opini yang dibangun oleh masyarakat. Jadi ada opini yang negatif, opini positif, atau opini yang netral. Jadi merupakan hasil dari pemikiran masyarakat setelah terselenggaranya public relation itu tadi. Jadi mungkin akan berkaitan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk goodwill dan kerjasama. Selanjutnya adalah fungsi public relation. Oh ya, mohon maaf, saya kelewatan. Jadi, kalau menurut Dananjaya, public relation itu dibagi berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, beliau menggolongkan public relation itu menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama internal public relation dan yang kedua adalah external public relation. Nah, kalau internal public relation ini dia itu lebih sifatnya kepada dalam lingkup perusahaan atau dalam lingkup
ya dalam lingkup semisal perusahaan seperti itu. Kemudian kalau external public relation itu lebih ke masyarakat luas, masyarakat umum, dan halayak publik lah, istilah halayak ramai, halayak umum, istilahnya mungkin seperti itu. Baik, lanjut ke fungsi public relation. Nah, fungsi public relation itu tadi secara umum ada dua, yaitu berfungsi sebagai konstruktif dan fungsi korelatif. Nah, fungsi konstruktif itu tadi berperan, maksudnya adalah public relation berperan mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi atau lembaga dan menyiapkan prakondisi serta saling membantu atau proaktif. Jadi benar-benar terstruktur. Tujuan dari fungsi dari public relation ini adalah menstruktur atau menyusun sedemikian hingga agar benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan dari kerjasama yang terbentuk gitu. Kemudian yang fungsi korektifnya itu adalah meredam konflik apabila terdapat isu yang tidak diinginkan dan membuat ricuh di tengah-tengah publik. Jadi maksudnya gini, selain untuk membangun secara konstruktif, secara bertahap, secara sistematis, public relation itu juga berfungsi sebagai penengah atau pemadam polemik yang mungkin akan muncul ketika terdapat isu-isu yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat itu tadi mungkin bisa jadi karena isu tersebut berdasarkan dari hasil kesepakatan antara organisasi yang satu dengan yang lain seperti itu, dan tidak diterima oleh suatu pihak masyarakat gitu mungkin misalnya, atau seperti ketika banyak banget buzzer atau kayak penyebar isu-isu hoax kayak gitu yang tiba-tiba datang di tengah-tengah, hadir di tengah-tengah masyarakat, menyuarakan isu-isu yang penuh kontra gitu. At least masyarakat akan menjadi emosi gitu, tersulut emosinya mereka. Terus di sini public relation itu berfungsi untuk menjadi penengah di antara, hadir dan menjadi penengah dalam masyarakat, dalam lingkup publik itu tadi. Mungkin seperti itu. Kemudian lanjut ke peran public relation. Secara umumnya atau secara generalnya, public relation itu berperan dalam menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi atau instansi tertentu. Karena bukan instansi tertentu sih, ya intinya instansi gitu. Karena mulai dari aktivitas program humas atau public relation itu, di dalam program tersebut, tujuan atau goal hingga sasaran atau targetnya yang tidak dicapai oleh organisasi atau suatu instansi tersebut tidak terlepas dari dukungan serta kepercayaan citra positif dari pihak masyarakat, dari pihak publiknya seperti itu. Nah, kalau menurut Dozier sendiri, peranan public relation itu dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama sebagai penasehat ahli, kemudian sebagai fasilitator komunikasi, yang ketiga sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, dan yang terakhir sebagai teknisi komunikasi. Pembahasan selanjutnya dalam proses public relation adalah seorang public relation selain harus mengetahui secara detail definisi, tujuan, dan fungsi dari public relation, seorang PR atau public relation juga harus mengetahui ruang lingkup dalam public relation itu apa saja. Jadi agar mempermudah dia dalam melaksanakan atau menyusun proses public relation nanti. Saya di sini akan bahas sedikit terkait ruang lingkup dalam public relation. Apa saja? Yang pertama
ada hubungan publik internal. Yang termasuk ke dalam publik internal adalah halayak atau publik yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan usaha pada suatu perusahaan organisasi itu sendiri. Dalam dunia bisnis, plural, publik internal ini disesuaikan dengan bentuk daripada perusahaan yang bersangkutan. Apakah organisasi tersebut berbentuk suatu perusahaan dagang, instansi pemerintah, ataupun lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup yang harus diketahui seorang public relation adalah hubungan publik eksternal. Kalau tadi yang pertama ada hubungan publik internal, yang kedua ada hubungan publik eksternal. Apa sih hubungan publik eksternal? Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi atau perusahaan yang harus diberi penanganan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama halnya dengan publik internal, maka publik eksternal juga menyesuaikan dengan bentuk, jenis, dan karakter perusahaan. Dengan demikian, maka yang menjadi publik eksternal perusahaan akan berbeda dengan organisasi lainnya. Berikut contoh publik eksternal yang umum meliputi 1. Public pers, publik pemerintahan, publik masyarakat sekitar, publik rekanan, publik pelanggan, publik konsumen, publik bidang pendidikan, dan publik umum. Tujuan dibinanya hubungan dengan publik eksternal adalah untuk memperoleh dan meningkatkan citra yang baik dari publik eksternal terhadap organisasi atau instansi atau perusahaan serta untuk mendapatkan kepercayaan dan penilaian yang positif dari publiknya dan bila perlu untuk memperbaiki citra tersebut. Kemudian setelah seorang public relation memahami betul terkait hal-hal yang ada sebelum proses public relation, selanjutnya kita akan menginjak kepada proses public relation-nya langsung. Apa sih itu proses dalam public relation? Proses public relation merupakan proses di mana seorang PR melaksanakan aktivitas-aktivitas PR yang berhubungan dengan publiknya. Baik seperti tadi ada publik eksternal dan maupun internal. Proses operasional sendiri bertujuan untuk mencapai efek yang tinggi dalam kegiatan komunikasi public relation. Cutlip and Center mengemukakan 4 tahapan dalam proses operasional public relation, yaitu fact finding, planning and programming, communicating, evaluation. Pada pelaksanaannya, untuk memperoleh efek yang maksimal, proses operasional tersebut harus dilaksanakan dengan proses putaran atau circle process. Dengan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, baik, langsung kita menginjak kepada penjelasan proses public relation yang pertama, yaitu proses fact finding. Proses fact finding yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini PR berusaha mencari dan mengumpulkan data serta fakta melalui berbagai cara, yaitu dengan menganalisis situasi yang terjadi, mengidentifikasikan masalah-masalah, mengumpulkan berbagai pendapat serta opini yang diperlukan dalam pencapaian tujuannya. Kemudian, dalam pengumpulan data dalam fact finding ini dapat dibagi menjadi 2 metode pengumpulan data, yaitu metode informal dan metode formal. Apa itu metode informal? Merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan yang diteliti. Data yang didapatkan dalam metode informal ini memungkinkan responden yang menjadi sumber informasi lebih terbuka dalam memberikan gambaran informasi, sehingga responden lebih nyaman dan mengungkapkan fakta-fakta. Data dan fakta yang didapatkan dalam metode informal ini dapat berupa data primer dan data sekunder. Kemudian, yang kedua, metode formal. Pengumpulan data dalam fact finding bisa menggunakan metode formal. Apa itu metode formal?
merupakan metode dari seorang public relation melalui sebuah riset atau penelitian ilmiah yang melalui berbagai tahap uji coba yang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Proses penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan public relation. Dari hasil analisis dan perubahan ini diharapkan dapat diketahui penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam melakukan kegiatan melalui riset secara formal sesuai dengan langkah-langkah metodologi penelitian secara ilmiah. Kemudian yang kedua, proses planning and programming. Proses kedua yang ada dalam public relation yang harus diketahui seorang PR adalah proses planning dan programming. Proses planning secara sederhana dapat diartikan sebagai perencanaan, yaitu perincian secara teratur dan berurutan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Dalam suatu rencana ditentukan berbagai tujuan yang ingin dicapai dan cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk programming adalah acara atau susunan acara, yaitu perincian waktu atau timing secara teratur dan menurut urutan tertentu tentang melaksanakan langkah demi langkah sesuai apa yang telah diterapkan pada planning. Tentunya, proses planning dan programming dalam public relation begitu penting. Karena dengan perencanaan dan pemrograman yang tepat dapat memberikan manfaat yang baik bagi PR itu dalam melaksanakan tujuannya. Pada dasarnya, sebuah perencanaan harus berorientasi pada pencapaian tujuan. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, mungkin disebabkan kurang matangnya sebuah rencana. Perencanaan juga harus mempertimbangkan berbagai kebijakan perusahaan, prosedur dan anggaran serta rasional agar dalam pencapaian tujuan dapat efektif. Tujuan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar mudah dipahami dan tujuan juga harus rasional, wajar, ideal dan cukup menantang sehingga dapat diperjuangkan oleh seluruh komponen perusahaan. Selanjutnya, setelah proses perencanaan dibutuhkan Untuk selanjutnya yaitu proses public relation. Operasional public relations merupakan proses di mana seorang public relation melakukan aktivitas-aktivitas public relation yang berhubungan dengan publik-publiknya, baik eksternal maupun internal. Kemudian selanjutnya yaitu proses public relation sendiri memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama proses fact and finding, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian di tahap ini memiliki 2 metode, yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan yang diteliti. Kemudian, untuk metode formal, yaitu metode dari seorang public relations melalui sebuah riset atau penelitian ilmiah yang melalui berbagai tahap uji coba yang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Kemudian, yang kedua yaitu proses planning dan programming. Secara sederhana, proses planning itu sendiri dapat diartikan sebagai perencanaan, yaitu perincian secara teratur dan berurutan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
rencana. Kemudian, programming adalah cara atau susunan acara, yaitu perincian waktu atau timing secara teratur dan menurut urutan tertentu tentang pelaksanaan langkah demi langkah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada planning. Tujuan perencanaan, proses planning dan planning ini adalah menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki citra atau image jika citra atau image perusahaan menurun atau rusak di mata khalayaknya. Kemudian selanjutnya adalah proses communicating, yaitu tahap pelaksanaan komunikasi. Di sini, public relation mulai melakukan berbagai aksi atau tindakan nyata yang disesuaikan dengan planning dan programming yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan tersebut diupayakan sesuai dengan rencana program agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Kemudian, tahap yang terakhir adalah evaluation, yaitu tahap melakukan suatu penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dari tahap pertama dan tahap-tahap berikutnya. Dalam hal ini dilakukan penilaian apakah proses-proses yang dilalui tersebut telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjabaran dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau terdapat kekeliruan dalam kami menjabarkan materi ini, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.